Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, apalagi orang beriman, orang bertakwa, umat Islam selalu ingin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar Allah menyenangi kita. Sehingga kalau kita disenangi oleh Allah, maka apa yang kita inginkan tentu Allah akan memenuhinya. Hanya memang tidak semua orang tahu bagaimana cara agar Allah senang kepada kita. Karena agama Islam agama yang agung, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya agar Allah senang dengan kita. Nanti bisa dibaca di dalam surat Al Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, ya Rasulullah, katakan kepada umatmu itu, ya, jika mereka itu senang kepadaku, cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya pada Islam, fattabi'uni, maka ikutilah diriku, maksudnya diri Rasulullah. Rasul suruh ngomong kepada umatnya nih, ya, wahai umat Islam, kalau kalian mau senang kepada Allah, ikuti aku. Nah, gitu. Jadi suruh ngikutin apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kalau sudah mengikuti apa yang Rasul kerjakan, kata Allah, yuhibbukumullah, pasti Allah akan menyenangi kalian. Jadi gampang sebetulnya agar Allah senang kepada kita tuh ikuti teladan Rasulullah SAW. Selesai. Apa diantaranya teladan Nabi Muhammad SAW agar Allah senang kepada kita? Dalam sebuah hadis, Rasul berkata, hadis qudsi, la yazalu abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, hadis ya yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bukannya Quran, hadis. Kata Allah, umat hambaku itu nggak ada berhentinya dia melaksanakan ibadah tambahan, ibadah sunnah, ibadah tatawwu, sehingga aku senang kepada dia, aku cinta kepada dia. Jadi kalau kita pengen disenengin oleh Allah, kata Allah sendiri nih, perbanyaklah ibadah nawafil, ibadah sunnah, ibadah tambahan, ibadah tatawwu itu. Perbanyak itu, maka Allah senang kepada kita. Di antara ibadah tatawwu, tambahan, nawafil itu yang Allah senang, membuat Allah senang kepada kita, Allah terangkan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Gampang ngapalnya. Ayat 222 surat Al-Baqarah. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, cinta, sayang kepada orang yang selalu bertobat dan selalu menjaga kesucian, baik kesucian jasmani maupun kesucian rohani. Jadi Allah suka kepada orang yang suka tobat, senang mohon ampunan, senang. Sampai diceritakan hadis lain itu, Allah itu asyadul farah, gembira kalau ada orang yang tobat, yang mohon ampun. Awabin itu ya artinya tobat, Pak. Kalau kita sering mendengar salat awabin, salat taubah, salat mutlak, itu sebetulnya salat taubah.
sholat awabin. Begitu juga sholat duha, itu dikategorikan sebagai sholat awabin, ya. Kata siapa? Kata Zaid bin Arqam, ya, hadisnya agak panjang. Anna Zaid bin Arqam ra'a qauman yusalluna fi duha faqala ama qad inna as-salata fi ghairi hadhihi sa'atin afdal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul awabin idza ramidatil fisal. Kata Zaid bin Arqam, waktu itu orang-orang pergi ke Kuba, Masjid Kuba, ya. Lalu menyaksikan orang-orang sholat rame-rame itu, ya, rame-rame pagi-pagi itu sholat duha, ya. Lalu kata Zaid bin Arqam, kalau saja mereka tahu, ya, waktu yang tepat, waktu yang pas untuk melaksanakan sholat duha nih. Sahabat tanya lagi, kenapa emang? Karena Rasulullah berkata, sholatul awabin, ya, iza ramadatil fisal. Sholat awabin yang tepat itu, sholat duha yang tepat itu di saat matahari sedang puncak panasnya tuh, ya, bukan matahari, suhu udaranya itu panas. Ramadatul fisal itu anak unta merasa kepanasan. Jadi pas panas yang terasa panas sekali itu, itulah saat yang tepat untuk melaksanakan sholat duha. Di Arab, ya, kata Imam Al-Taib, orang Arab itu suasananya berbeda. Di sana itu suasana panas itu pada saat rubu'un nahar, seperempat pagi hari itu, ya. Kalau waktu duha itu antara jam 6 sampai jam 12, di Arab kan panas sekali, gak ada tanaman, sehingga seperempat waktu itu sudah terasa panas. Maka waktu itulah yang tepat untuk sholat duha. Kapan? Diperkirakan jam 9-an kalau di Arab. Paham ya? Di kita, ya, di mana banyak tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan berlimpah, tentu suasana panas itu tidak datang pada jam 9. Antara 10-11 lah, ya, jam 10-11 itu loh waktu dimana suasana sangat panas. Maka itulah waktu yang paling tepat untuk melaksanakan sholat duha, sholat awabin, sholat taubah, sholat mutlak. Semuanya adalah dalam rangka taubat. Apa kira-kira keistimewaannya kalau kita melaksanakan sholat duha? Ya, banyak. Yang pertama, jaminan surga, udah pasti itu. Bahkan di surga itu ada pintu namanya Babud Duha, dan dia manggil, ya ahlal duha, wahai kaum pengikut duha, wahai umat penggemar duha. Dipanggil, pintu surga itu manggil orang yang senang duha. Surga, ya, satu. Yang kedua, akan dibangunkan istana di surga bagi yang suka senang sholat duha, apalagi sampai 12 rakaat. Karena sholat duha itu tidak ada batasnya, Pak. Minimal 2, nggak ada yang 1. Minimal 2, ya. Dan yazidu ma yasha'u, boleh ditambah seberapa suka. Berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, 12, terserah. Sebatas kita suka, ya. Itu kata Siti Aisyah. Sekalipun memang beberapa sobat menyaksikan Rasul itu sering sholat duhanya 4 rakaat, bahkan 6 rakaat. Pagi 2 rakaat di awal duha pada waktu sholat isyraq tuh, ya. Apa itu sholat isyraq? Sholat di awal waktu duha. Caranya bagaimana? Kita sholat subuh di masjid, jangan pulang, baca Quran, ngaji, zikir, duduk di masjid sampai jam 6 seperempat. Kalau sekarang sholat 2 rakaat,
Baca rakaat pertamanya wadduha, rakaat keduanya boleh alam nasyr atau wasyamsu. Maka itu disebut salat isyraq. Orang yang mengawali pagi harinya itu dengan salat isyraq, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang pergi haji atau pergi umrah secara sempurna. Karena ya, rasanya saya ini nggak mungkin pergi haji nih. Satu umur, dua duit, gitu rasanya berat. Sudah isyraq, salat isyraq, waktu syuruk. Kapan? Jam 6 seperempat kalau sekarang mau. 2 rakaat. Nah, Rasul melakukan itu semua 2 rakaat tuh, pulang ke rumah. Nanti pertengahan siang tuh waktu matahari menyengat itu, Rasul tambah 4 rakaat salat duha tuh. Itu yang diceritakan oleh Siti Aisyah, ya. Dan Abu Hurairah bahwa Rasul selalu salat duhanya 4 rakaat. Boleh banyak. Jadi pahala sholat duha seperti orang pergi haji atau pergi umroh. Yang keempat, ya, pahala sholat duha, dia akan mendapatkan harta rampasan perang seperti ya. Karena pada waktu itu Rasul memerintahkan perang, nah, rombongan lupa berangkat, nggak lama pulang berhasil menangkan perang itu dan membawa hadiah ghanimah yang banyak. Lalu para sahabat-sahabat pada kagum, ya Rasulullah, hebat betul orang ini. Bilang baru perang beberapa hari udah pulang bawa ghanimah, bawa rampasan begitu banyak. Apa Rasul bilang? Apakah kamu kagum dengan mereka? Ya Rasulullah, untuk peperangan yang mereka lakukan dan harta yang mereka dapatkan itu enggak seberapa dibandingkan dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan harta rampasan perang, ya, dalam waktu yang cepat, ya, dan gak jauh-jauh, ya, dekat-dekat saja, sholat duha 2 rakaat, gampang Pak. Yang kelima atau keenam, sholat duha itu memudahkan kebutuhan hidup kita, Pak. Ya. Akfika, Rasul bilang, kalau kita sholat duha 2 rakaat itu, Allah akan cukupkan kehidupannya dan dijauhkan dari kemiskinan. Memang tidak disebutkan jadi orang kaya, tapi Rasul cerita orang sholat duha akan dicukupkan seluruh kebutuhan hidupnya dan dijauhkan dari kemiskinan. Kenapa kita tidak ambil, ya, hadis ini sebagai pegangan untuk melaksanakan atau melalui kehidupan agar kita dipenuhi segala macam kebutuhan dan dijauhkan dari kemiskinan. Ya. Ada banyak lagi, ya, hikmah yang diselupkan kalau kita melaksanakan sholat duha. Dan bagian penting lagi sholat duha ini, apakah boleh dilakukan salat secara berjamaah? Nah, memang ada beberapa pendapat. Bolehkah sholat duha dilakukan secara berjamaah? Kalau menurut keterangan Abdullah ibn Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, kata dia tidak boleh. Itu bid'ah, sekalipun tidak sampai pada derajat haram. Nah, bid'ah. Sholat duha secara berjamaah, bahkan dikeraskan, digaharkan seperti itu sholat Idul Fitri, sholat Jumat, atau sholat istisqa. Mohon hujan itu kan siang hari misalnya, dia dibaca keras suaranya kayak sholat Jumat gitu. Apakah doa boleh seperti itu? Kata Abdullah bin Umar, itu merupakan bid'ah, ya, tapi tidak sampai batas haram. Berbeda dengan anaknya, ayahnya Umar ibn Khattab yang diceritakan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kata beliau, Umar ibn Khattab dulu sholat di masjid, ya, waktu tengah hari, waktu duha maksudnya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, sahabat itu datang dan sholat di belakang Umar ibn Khattab. Lalu Umar ibn Khattab menarik sahabat tadi supaya dekat. Artinya apa? Berjamaah sholat duha itu. Datang lagi pembantunya Umar ibn Khattab yang bernama Arfa, sholat bareng-bareng lagi bersama. Bertiga mereka sholat duha berjamaah. Sehingga kata Imam Malik, sholat duha berjamaah boleh dikerjakan. Begitu juga Anas bin Malik
membolehkan pelaksanaan sholat duha berjamaah. Dia ada beberapa pilihan kalau kita ingin melakukan sholat duha berjamaah. Terakhir Ibnu Taimiyah ya, Bapak sering mendengar nama itu. Dia bilang sholat duha secara umum boleh dikerjakan secara berjamaah asalkan ada beberapa syarat. Yang pertama, harus dilakukan secara kadang-kadang, tidak boleh dirutinkan, ya, tidak boleh dirutinkan dalam jumlah jamaah yang sedikit, ya. 2. Yang ketiga, tidak boleh dikaitkan dengan peristiwa. Ada beberapa kelompok, ya, di negeri kita yang mengaitkan sholat duha berjamaah itu dengan waktu, misalnya Pon, Rabu, atau Jumat, Kliwon, contoh gitu ya. Maka itu tidak boleh. Jadi harus ya tersendiri, ya. Jadi kadang-kadang boleh dan tidak terikat waktunya dan tidak berjamaah terlalu besar jumlahnya. Maka itu dibolehkan kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Ada cukup kuat dasarnya. Bapak Ibu yang dirahmati kembali. Jadi mari, ya, kalau Rasulullah mengajarkan kita, ya, untuk membimbing agar kita hidup ini enak, di dunia bahagia, di akhirat selamat, ikuti sholat duha, ya, minimal 2 rakaat. Waktu dari jam 6 sampai jam 12 itu panjang, Pak, ya, 6 jam. Kalau kita kosong nggak ada kegiatan apa-apa, sayang, Pak. Sayang, 6 jam itu dari jam 6 12 itu waktu kosong itu ngapain? Nonton TV, ya, chattingan, baca koran, main, pergi sana pergi sini. Nggak bisa sempat kita mampir ke musola, ke masjid atau di rumah 2 rakaat saja, nggak sampai 2 menit. 2 menit selesai, Pak. Tapi itu hikmahnya, pahalanya, ganjarannya besar. Kalau Bapak tahu rasa hidup pada sholat duha. Mudah-mudahan ini mendorong kita semua untuk tidak melupakan sholat duha, di mana hikmahnya begitu banyak dan besar serta manfaatnya begitu besar. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.